kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan kami akan membicarakan masalah wacana tentang pengetatan atau pengontrolan pemilikan senjata di Amerika Serikat setelah kejadian kemarin tragedi di Virginia ya. Betul, kalau minggu lalu itu kejadiannya pasti Anda pemirsa juga mengetahuinya ya. Ada dua wartawan lagi live seperti ini. Belum pernah terjadi tuh Belum pernah sebelumnya dan langsung ditembak dan kemudian disebarluaskan di media sosial. Jadi tentunya menjadi fokus perhatian media dan juga fokus perhatian politisi, semuanya pasti angkat bicara. Jadi mereka semuanya mengucapkan simpati kepada korban dan juga ada wacana bagaimana melakukan gun control atau pengontrolan terhadap pemilikan senjata. Tapi ini sepertinya agak susah di PT Susah banget dan sebetulnya kalau kita harus tekankan lagi ke pemirsa ya bahwa yang namanya gun violence atau kekerasan dengan senjata api ini adalah sesuatu hal yang sangat biasa di Amerika. Setiap harinya 85 orang tewas nyawa melayang akibat senjata. Setiap hari. Baik itu karena pembunuhan atau bunuh diri ataupun juga tidak sengaja. Banyak yang terjadi ternyata tidak sengaja karena mungkin picunya itu kepencet atau nyimpennya nggak benar, kemudian anak-anak ya itu juga banyak sekali dan menjadi masalah yang serius. Dan memang yang namanya kepemilikan senjata itu di Amerika Serikat dilindungi oleh undang-undang, khususnya oleh amandemen kedua konstitusi. Jadi itu sudah sangat mengakar dalam budaya Amerika dari zaman dulu, pas waktu zaman koboi yang harus hidup di alam alam bebas, mungkin harus melawan beruang, melindungi dari suku Indian dan sebagainya. Sampai sekarang itu tradisi tersebut sangat kental dalam budaya Amerika Serikat. Jadi yang namanya kepemilikan senjata itu udah tidak boleh diganggu gugat. Tidak mungkin dihapus. Ruangan yang kompromi adalah bagaimana mengatur ya, bagaimana agar misalkan bahwa orang itu tidak segampang mendapatkan senjata api seperti membeli kacang goreng. Iya, terutama seperti kayak kalau misalnya penembakan yang minggu lalu itu kan pelakunya sepertinya orang yang agak terganggu mentalnya. Dan memang banyak hampir semuanya seperti itu. Jadi apakah harus ada background check dan sebagainya. Tapi tetap saja setiap kali ada peristiwa seperti ini wacananya muncul lagi, namun pada kenyataannya tidak ada satupun pemimpin Amerika yang mampu melakukan reformasi undang-undang kepemilikan senjata ini. Jadi ini semua masih akan terus dikaji lagi dan juga menjadi sorotan menjelang pemilu tahun 2016 mendatang. Kandidat utama Hillary Clinton dan Donald Trump sudah mengatakan akan do something about it, tapi do something-nya ini apa? Akan susah karena ini sangat politis dan ideologis. Pasti akan nanti kelompok-kelompok pro senjata api akan melakukan lobby bagaimana agar upaya untuk melakukan pengetatan kepemilikan senjata akan digagalkan. Ya, itu biasanya memang selalu yang pengaruhnya sangat kuat itu adalah NRA, National Rifle Association. Ini adalah kelompok lobby pemilik senjata dan produsen senjata yang pengaruhnya begitu kuat, begitu kaya, mereka begitu terorganisir. Jadi di setiap level pemilihan, misalnya di setiap level politik dari lokal sampai tingkat nasional, mereka selalu mendukung kandidat-kandidat yang pro-gun. Dan kalau bicara masalah pemilihan ideologisnya, kita tahu bahwa memang secara umum Partai Republik adalah lebih cenderung pro pemilihan senjata api. Kalau Partai Demokrat itu lebih cenderung untuk pro untuk pengetatan atau pengontrolan senjata api. Dan Hillary Clinton sudah berjanji akan mengusung isu gun control ini sebagai salah satu platform kampanye utamanya. Kita lihat apakah ini akan dapat mengubah keadaan di Amerika Serikat, negara yang amat syarat dengan kekerasan bersenjata. Untuk sementara ini kami pamit dulu dari Washington DC. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.